insya Allah 19 Juni kita bisa punya pertandingan kelas dunia ada di Indonesia. Dimana mungkin teman-teman media juga dan para masyarakat sepak bola sudah menunggu-nunggu nih. Ini beneran ada nggak tiketnya? Ada, ya. Nanti secara detail dari teman-teman tiketing akan menjelaskan. Tapi yang pasti, ya, kita akan mulai pembelian tiket ini tanggal 5 Juni khusus untuk BRI Cup Holder, ya, karena kita ada beberapa sponsor gitu. Lalu nanti tanggal 6 dan 7 Juni baru ada public sales atau penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran, itu yang kita lakukan. Lalu pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI, tentu tiket.com, ya, melalui aplikasi mobile dan semua bisa. Dan tentu kick off-nya itu jam 7.30 malam kick off-nya, ya. Atau mau disiangin supaya agak panas. Potensinya lebih tinggi soalnya juga. Untuk menang. Nah, atau kita siangin. Kalau saya sih nggak masalah. Nggak masalah. Memang ya. Kalau di atas kertas mungkin kita kalah, tapi kita harus optimis karena ini main bolanya di atas rumput, Pak. Iya, baik, oke. Jadi 7.30 jumlah tiket yang dijual adalah sebanyak 60 ribuan. Ini tentu berdasarkan ada aturannya, ya. Dan sehingga kita juga jaga hari ini. Udah itu aja kan yang ditunggu, apa lagi? Oh, harga. Wah, ini harga yang penting, Pak. Ini katanya ada tiket terusan juga untuk sampai ke Coldplay, Pak, ya? Ada. Saya dengar ada nih tiket terusan sampai Coldplay. Jadi beli tiket sekarang bisa sampai nanti nonton Coldplay dengan syarat nggak keluar stadion ya sampai 15 November ya. Jadi tentu kita coba melayani masyarakat sepak bola dengan harga yang baik, ya. Ini sudah termasuk pajak dan biaya servis. Jadi waktu kita menjual tiket mungkin ada 2% akan nanti dijelaskan. Untuk kategori 3 itu 600.000. Kategori 2 1,2 juta. Kategori 1 2,5 juta. Dan untuk VIP Barat dan Timur 4,250 juta. Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan, ya, 1 jutaan. Jadi ini saya rasa hitung-hitungan yang bisa kita lakukan secara maksimal. Dan ini menjadi bagian kita juga mendorong tahun depan pertandingan internasional lagi di Indonesia. Jadi ini tes yang kita harus lakukan di PSSI. Selain kita mempunyai pertandingan-pertandingan memperbaiki ranking kita, ya, tetapi juga ada pertandingan kelas dunia yang kita ngetes nyali kita. Dan tentu saya mohon dukungan daripada supporter masyarakat sepak bola untuk bisa mensukseskan pertandingan internasional kelas dunia yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya itu sekian. Ada yang mau tambahkan dari pihak tiketing? Cukup, nanti tanya jawab sendiri ya. Silakan dari media. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Selamat sore Pak Erik, saya Majid dari Tribun News. Mungkin yang kita tanyakan karena tiket ini banyak dicari oleh para penonton, bagaimana Pak untuk mengantisipasi kehadiran calon-calon nanti Pak yang mungkin bisa memanfaatkan momen ini Pak, itu Pak, terima kasih. Ya, kita nanti ada sistem yang dibangun dan salah satunya agak lebih ketat lagi. Satu KTP hanya berlaku 2. Ya, ini kita mau perketat karena jangan sampai nanti ya masyarakat yang benar-benar cinta sepak bola malah terkesampingkan. Nah, ini yang kita jaga dan kita harapkan dengan sistem yang sedang dibangun ini bisa terjaga mudah-mudahan. Assalamualaikum, selamat sore Pak, Niat dari RRI. Tadi tiketnya disebutkan jumlah yang akan dijual kurang lebih sekitar 60 ribuan. Itu artinya kapasitas GBK tidak akan penuh. Boleh tahu Pak alasannya kenapa? Ya, tentu ada beberapa hal yang memang kita jaga. Satu, kapasitasnya biar seimbang. Ya, ini juga menjaga keamanan. Tetapi tentu kan ada pihak-pihak sponsor yang sudah mempunyai kuota tiket. Ini yang kita jaga juga. Ya, belum lagi nanti kita harapkan juga pada bersamaan ini juga beberapa tokoh
sepak bola internasional, beberapa kepengurusan negara Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia kita mengundang juga supaya melihat bagaimana sebenarnya fasilitas di Indonesia tidak kalah. Karena kemarin waktu tim Argentina datang ke sini, ya, mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki, baik lapangan, tempat latihan, hotel, infrastruktur hotel, airport dan lain-lainnya. Jadi ini yang kadang-kadang juga kita ingin menunjukkan ke beberapa negara yang mungkin belum pernah ke Indonesia, kita ini negara yang kuat dalam membangun sepak bola, baik di kultural tetapi juga di infrastruktur. Tinggal kebiasaan yang kita harus bangun, kebiasaan untuk jadi tradisi supaya kita juga diperhitungkan di dunia. Perkenalkan Pak, saya Reza Ade dari Bloomberg Technos. Ingin bertanya untuk kapasitas webnya sendiri bagaimana ya? Kan ini pasti bakal banyak yang nanti keluar tiketnya. Apakah nanti ada antisipasi supaya webnya agar tidak down? Atau kapasitas maksimalnya apa sih untuk orang yang masuk ke web itu untuk pemesanan tiket? Terima kasih. Nanti ada yang jelaskan ahlinya, bukan saya. Ya. Yang belakang mungkin yang belakang. Sore Pak, saya Bunga dari CNBC mau tanya untuk presentasi bagi hasilnya itu untuk penjualan tiket dengan Argentina seperti apa? Lalu yang kedua biaya untuk FIFA Matchday versus Argentina disebut-sebut mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Ini anggarannya apakah ada Pak? Ya. Nah ini kemarin waktu pakai dasi ditanya sama. Hari ini nggak pakai dasi langsung ditanya anggarannya ada atau tidak. Jadi gini loh. Kemarin PSSI sudah kongres. Di situ PSSI ingin juga ya selain dapat dukungan pemerintah yang maksimal untuk membangun sepak bola Indonesia, apakah di infrastruktur, apakah di tim nasional, tetapi PSSI sendiri juga harus mulai membiasakan diri melakukan komersialisasi. Ini pertama kali kemarin PSSI mengannounce atau mempunyai target penjualan sampai 260 miliar yang harus ditargetkan. Karena ini ongkos-ongkos yang kita harus lakukan untuk membawa tim, baik juga untuk training, membayar pelatih, dan juga yang hal-hal yang lain ada yang hubungan dengan tim nasional. Ya, jadi percayalah nanti semua akan terbuka pada waktunya, ya, karena kita juga sudah menunjuk kemarin auditor Ernst & Young, dan itu nanti semua data-datanya bisa kelihatan seperti apa pendapatannya, apa kosnya dan lain-lain. Tetapi jangan gara-gara saya nggak pakai dasi ditanya ini lagi, ada tersinggung nih saya. Nanti belakang ya. Ya silakan. Pak, dari Kompas TV, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama soal harga tiket paling murah kan 600.000 Pak. Ya. Apakah ini sebenarnya juga sudah menjangkau supporter kita? Kan kalau kita supporter kita kan daya beli tidak tinggi Pak. Apakah ini sudah harga yang paling murah atau gimana Pak? Terus yang kedua, kalau kita lihat kan kalau kita lihat kayak sistem tiket di Coldplay kan ada istilah war tiket nih Pak. Nah ini apakah sudah ada planning gimana nanti jangan sampai dia rusuh atau ricu gara-gara penjualan tiket di timnas Argentina nih Pak? Ya, ya tentu kita melakukan research untuk harga-harga apa yang bisa terjangkau. Tetapi ini sesuatu dari masyarakat olahraga ya. Saya juga ingin mengetuk gitu. Jangan selalu ketika kita membawa event olahraga besar itu selalu kalah bersaing dengan entertainment gitu. Padahal kan kalau entertainment saja. Kalau olahraga ini ada nasionalismenya. Dan ini bagian juga membangun tim nasional kita gitu. Mestinya secara value mestinya lebih mahal. Coba kita lihat pertandingan olahraga di dunia ya. Yang namanya FIFA World Cup itu jauh tiketnya lebih mahal dari konser apapun. Nah, tetapi kita tentu bertahap. Karena itu saya juga mendorong kemarin salah satunya di Liga, ya baik juga di tim nasional, bagaimana kita bisa mempersiapkan panitia yang baik sehingga kualitas game-nya naik. Nah ini yang kita dorong. Jadi supaya apa? Ada apresiasi dari kedua belah pihak. Kita sebagai penyelenggara bisa memberikan tentu operasional terbaik, tetapi dari masyarakat olahraga sendiri bisa meninggikan status sosialnya gitu. Jangan kalau misalnya entertainment ya seakan-akan jadi semuanya murah. Tetapi begitu ada sumbangsi kepada nasionalisme olahraga kita selalu dianggap mahal. Nah ini saya rasa kita melakukan tadi dorongan moral
bahwa ini dalam membangun olahraga kita juga harus bersama-sama, tidak bisa PSSI berdiri sendiri, itu yang kita dorong. Ya, untuk tiket war saya rasa nanti dijawab seperti apa mekanismenya. Ya, tetap saya rasa tadi yang saya sampaikan tanggal 6-7 Juni akan dijual bebas, untuk tanggal 5 memang kita ada kerjasama dengan perbankan. Ya. Selamat sore Pak Erik dan semuanya. Perkenalkan saya Rizky dari Yola Bolako. Saya mau menanyakan, tadi kan untuk masalah tiketing kan paling tinggi kan VIP. Apakah ada tiketing untuk ultimate experience-nya juga Pak Erik yang bisa memungkinkan kita untuk bertemu langsung dengan para pemain Argentinanya? Terima kasih. Itu pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya setiap hari. Tetapi dengan sangat menyesal, memang karena mereka juara dunia dan banyak pemain bintang, jadi memang restrukturisasi ini mohon dimaklumi nanti ya. Jadi kita tidak ada yang namanya coaching klinik ataupun gala dinner dan lain-lainnya. Jadi emang ini benar-benar kita dituntut mengapresiasi pertandingan sepak bolanya itu sendiri, bukan sampingannya. Nah, karena itu saya juga tanggal 5 Juni ini akan bertemu dengan tim pelatih dan seluruh pemain. Tadi yang dicita-citakan oleh Cak Lontong, jangan sampai rekor yang kita sudah jaga puluhan tahun ini terpecahkan ketika kita kalah dengan juara dunia. Itu kita harus pertahankan. Itu harga diri. Cuma juara dunia terus bisa kalah. Itu harga diri, harga diri. Jadi kita akan fokus di pertandingan. Halo, selamat sore. Saya Diego dari CNN Indonesia TV. Izin bertanya Pak Erik, kalau dari PSSI sendiri sebenarnya output apa sih yang diharapkan dari pertandingan antara Indonesia melawan Argentina ini? Kemudian yang kedua, kita boleh tahu nggak sih Pak sebenarnya mekanisme pengajuan pertandingan persahabatan di FIFA itu seperti apa, dan boleh cerita sedikit proses yang dilalui Indonesia untuk menjalin pertandingan persahabatan dengan Argentina ini seperti apa? Terima kasih Pak. Ya, tentu proses mengajukan pertandingan persahabatan itu ada dua macam. Ada bisa melalui agent, ada bisa melalui langsung antara federasi. Nah, kita sedang mencoba untuk tim besar, kita coba kontak langsung. Karena memang ini juga akan meningkatkan kepercayaan status antara federasi di dunia. Ya, kalau kita selalu melewati orang lain, akhirnya tentu standar federasi kita juga direndahkan. Artinya itu agen-agen bisa melakukan. Tetapi kalau kita punya standar tinggi, misalnya tahun depan kita punya cita-cita dari 8 FIFA Matchday, kan kita sudah sepakat 7 untuk memperbaiki ranking, 1 pertandingan besar. Saya tidak tahu tahun depan apa, kita lihat. Nah, ini justru meng-create confidence bahwa Indonesia pernah berkontak langsung dan diapresiasi oleh tentu Asosiasi Sepak Bola Argentina. Jadi ini sesuatu, dan mereka akan cross check, benar nggak fasilitasnya bagus, langsung, tidak melalui tangan-tangan lain. Itu yang kita lakukan. Nah, kalau masalah bagaimana pertandingan ini, kira-kira teman media sendiri seperti apa tanggapannya?